karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang Tuhan boleh beri kesempatan untuk kita bersama di tempatnya yang kudus, bahkan terlebih khusus yang mau melakukan hari lepas hari. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Senyum dulu kalau selamat pagi. Iya. Ya. Amin. Supaya kita bebas, jangan kaku, apalagi saya toh, supaya jangan grogi. Iya. Baik, Bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, kalau Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema atau perikop ucapan syukur, saya membuat tema kecil dalam pembacaan kita. Saya ambil dalam ayatnya yang ke-9, yaitu tema kita di saat pagi hari ini, Dia yang memanggil kamu adalah setia. Tema perenungan kebenaran firman Tuhan, Dia yang memanggil kamu adalah setia. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam lingkup kerja kita, entah itu kita di kebun, entah itu kita di sekolah, entah kita itu di kantor, entah kita itu di rumah sakit, atau di rumah, atau dimanapun kita bekerja, ketika kita mau lamar pekerjaan, maka atasan akan melihat apa keahlian kita di dalam surat lamaran yang sudah kita masukkan dan kita berikan di mana kita bekerja. Juga ketika orang bekerja, dia tahu bagaimana kriteria kita. Kita kan ya mungkin secara umum kita petani. Ketika kita mau membayar orang untuk datang bantu tanam, tentunya kita tahu mana orang-orang yang benar bekerja dan yang tidak bekerja. Makanya orang jauh-jauh biar dia nakalan tempat tanam, dia datang di tempat ini cari. Oh, dia bagus, walaupun jauh tapi tidak mengecewakan. Kriteria ini itulah yang dipilih oleh orang yang memiliki pekerjaan itu. Begitu juga dalam kehidupan kekristenan kita, yaitu di mana kita melamar pekerjaan di dalam dunia, Allah juga mengetahui kriteria, sifat dan perilaku kita di hadapan Allah. Artinya ketika Tuhan memilih dan kita ada di tempat yang kudus, itu berarti Tuhan mengetahui apa sikap, bagaimana sikap kita, bagaimana karakter kita dalam hidup ini. Kalau tema kita memanggil kamu adalah setia, itu berarti Dia mau mengingatkan bagi kita, ketika orang saja yang datang bantu kita di kebun, di sawah, atau dimanapun, tentunya orang yang panggil kita itu akan bertanggung jawab sepenuhnya. Misalnya sekarang kalau sewa tanah mungkin 70.000, 80.000, bahkan sampai 100.000. Bukan sampai di situ saja, dia kasih juga pemama. Bukan pemama saja, dia kasih teh atau kopi, dan juga dia kasih makan kita. Orang saja di dalam dunia ini, ketika dia panggil kita untuk bantu kerja, dia bertanggung jawab akan apa yang kita butuhkan saat ini. Ia memanggil kita, memelihara kita, dan mencukupkan akan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini.
Bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau tadi saya bilang dalam dunia pekerjaan, manusia yang memanggil kita, tentunya ada aturan. Misalnya kalau kita tanam padi, jangan terlalu banyak omong, kan begitu toh? Kerja supaya selesai, supaya jangan sia-sia saya kasih makan, saya bayar. Begitu juga kriteria ketika Tuhan memanggil kita. Kalau kita baca dalam Alkitab perjanjian lama pun sampai perjanjian baru, Tuhan memanggil kita. Ada kriteria, ada yang mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak kita harus lakukan. Kalau kita baca dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, di situ ayat 2 dikatakan kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di dalam segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Kristus menyertai kamu. Yesus memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan. Ketika kita hidup dalam kekudusan, Tuhan juga memanggil kita hidup dalam persatuan. Bagaimana saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus sudah memanggil kita hidup dalam kekudusan, itu berarti kriteria kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Jadi Tuhan tidak panggil sembarang-sembarang. Artinya, makanya apalagi di dunia pelayanan ya, kalau jadi pendeta saja manusia memilih, pasti tahu dulu di karakter seperti apa. Oh, kita pilih ini, kenapa? Dia bagus. Inilah. Ada kriteria dalam pandangan kita manusia, apalagi Allah. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Amin. Amin. Dia mengetahui isi hati kita. Dia mengetahui latar belakang kita. Makanya Rasul Paulus ketika dia mengirim surat di Korintus pada saat itu, kita tahu latar belakang Rasul Paulus. Ada orang penganiaya jemaat. Dia yang membunuh orang Kristen. Ketika Tuhan memanggil dia, Tuhan berubah kehidupannya menjadi pelayan Tuhan. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memanggil kita dalam kekudusan, Tuhan mau kita hidup dalam persatuan. Bersatu itu artinya tidak ada perbedaan di antara kita. Mau kulit hitam, mau kulit putih, mau orang tinggi, mau orang pendek, mau rambut lurus, mau rambut keriting, mau bibir merah tebal, mau bibir merah tipis, kita sama. Artinya ketika kita melakukan pekerjaan atau kasih kita, jangan memilah-milah. Jangan memilah-milah. Karena Yesus datang ke dunia bukan saja menyelamatkan orang loli. Amin. Amin. Yesus datang ke dunia menyelamatkan semua umat manusia. Itu berarti bersifat universal. Tidak ada secara khusus. Semua manusia. Kalau semua manusia diselamatkan oleh Allah, apalah daya kita di manusia yang terbatas? Kenapa kita mengasihi dan pilih-pilih? Bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kita tidak boleh melupakan bahwa kita telah menerima panggilan untuk masuk dalam satu persekutuan dengan Allah. Anugerah Tuhan Yesus ketika memanggil kita. Oleh karena itu seharusnya kita di dalam kerendahan hati menaati dan mensyukuri panggilan itu, sehingga panggilan itu dapat mendorong kita semua untuk saling mengasihi. Bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ini kalau bukan pekerjaan Tuhan, mungkin Bapak Mama tidak ketemu saya di tempat ini. Tetapi oleh karena apa? Panggilan Kristus. Ketika Tuhan memanggil dan memilih saya untuk menjadi pelayannya Tuhan, itu berarti Tuhan juga mau kita bersatu. Mau dari manapun kita sama di hadapan Allah. Maka persatuan itu yang Tuhan ciptakan dalam relasi kehidupan kita manusia, jangan kita salah gunakan. Maksudnya kita duduk-duduk karena kita ini satu, mari sudah kita merencanakan kejahatan. Tidak demikian.
Tetapi persatuan, kebersamaan itu dipakai hanya untuk dapat menyenangkan Allah dalam hidup ini. Jadi jangan pakai kesempatan untuk duduk cari kutu sore-sore kok, pagi-pagi kok. Kita mulai sudah omong yang tidak benar di tetangga kita. Tidak demikian. Tetapi marilah setiap pertemuan kita, setiap kebersamaan kita dalam hidup ini kita pakai untuk menceritakan betapa besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa kita saling mengasihi? Saling mengasihi adalah bukti dari persatuan. Kalau orang yang mengasihi itu berarti dia mau bersatu. Amin. Nah, kalau orang yang tidak mau bersatu, ya dia pilih-pilih. Ama ini saja yang bagus, ini tidak bagus. Berarti dia tidak mau ada persatuan. Dalam persekutuan itu maka setiap kita akan saling menghargai perbedaan yang ada dan tidak menjadikan perbedaan itu sebagai alasan untuk kita dapat memisahkan diri dari yang lain. Jangan bilang bahwa saya datang gereja satu pagi ini baju lama, saya tidak mau duduk di depan. Tidak. Siapapun kita, Tuhan tidak memandang kita baju baru. Tuhan tidak memandang kita punya sepatu baru. Yang Tuhan lihat adalah pemberian diri kita, hidup kita, dan hati kita di hadapan Allah. Yang Tuhan lihat dalam hidup ini bukan cara kita berpakaian, bukan cara kita berdandan diri untuk mengekspresikan bagaimana penampilan kita di hadapan sesama, tetapi yang Tuhan minta bagaimana perlakuan kita terhadap suami kita, terhadap istri kita, terhadap anak-anak kita, terhadap orang tua, terhadap tetangga kita, atau dimanapun Tuhan tempatkan. Bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dalam pembacaan kita saat ini, dia meminta jemaat di Korintus untuk mengingat kembali tujuan panggilan, yaitu untuk hidup dalam kekudusan. Gereja atau kita Allah persekutuan orang kudus, maka marilah kita, dan ketika Allah memanggil kita akan bersama-sama dengan kita seperti tema kita tadi. Dia yang memanggil kamu adalah setia. Bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memanggil kita dan memilih kita untuk menjadi umat pilihan, bukan berarti bebas dari segala persoalan, bukan berarti bebas dari segala tantangan, bebas dari segala sakit penyakit, bebas dari segala macam hal-hal duniawi. Tetapi Tuhan ketika memanggil kita, Tuhan akan bersama dengan kita untuk melewati segala persoalan dalam hidup ini. Jadi jangan bilang bahwa ternyata ikut Tuhan itu asik ya begitu. Tidak, Bapak Mama. Yesus bilang kamu harus memikul salib. Salib kita bukan berarti ambil kayu buat bentuk salib dan kita pikul, tidak. Salib itu berbicara tentang bagaimana penderitaan kehidupan di dunia ini. Itu salib kita. Jadi bukan berarti percuma saya berdoa setiap hari, saya pergi gereja setiap hari, kenapa saya sakit, kenapa saya tidak ada makan, kenapa saya tidak ada minum. Tidak. Semua itu menjadikan warna supaya kita sadar bahwa kita manusia terbatas. Karena kita manusia terbatas, maka ada yang lebih berkuasa dalam hidup ini, yaitu Allah kita. Kalau kita sadar bahwa kita terbatas, maka mari datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Jadi jangan pakai hari Minggu untuk mencari uang. Begitu. Saya tahu kita semua petani, tapi kita harus sadar bahwa yang dapat memberi kita makan minum segala berkah dalam hidup ini adalah Allah. Memang secara manusia kita yang bekerja, tetapi kalau Tuhan tidak mengizinkan kita mendapatkan berkat itu, sebagaimanapun kita bekerja tidak ada artinya. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau datang ke gereja, datanglah, karena tidak ada gereja dari pagi ketemu pagi. Yang ada itu hanya pesta, goyang dari pagi ketemu pagi. Jangan sampai kita pergi di pesta
sangat rajin, tapi di gereja tidak ada. Jangan ya. Mari mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Karena sumber kehidupan dan yang memiliki kehidupan ini hanyalah Tuhan. Maka mari kita belajar menyerahkan diri kepada Allah. Karena Dia adalah sumber kehidupan ini. Gereja mungkin 1-2 jam saja. Pakai kesempatan. Dan kita ibadah mungkin 1 minggu 1 kali saja. Mari beri kesempatan untuk kita memuji Tuhan. Karena manusia terbatas. Tidak ada yang tahu kapan siapa yang meninggal besok, lusa dan sebagainya. Tetapi yang pasti kita akan kembali ke pangkuan Bapa. Maka dari itu Bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selagi Tuhan memberi kita kesempatan, selagi Tuhan kita masih memberi kita kesehatan dan kekuatan, mari kita pakai itu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena ada saatnya nanti kita tidak bisa melihat lagi, artinya sudah matanya mungkin sudah tua atau tidak bisa lihat lagi. Juga bongkok, sudah tua tidak bisa lagi jalan. Segala sesuatu ada masanya. Maka dari itu kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah yang memanggil kita adalah setia. Firman Tuhan dikatakan ayatnya yang kelima, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Ketika Tuhan memanggil dan memilih kita, itu berarti Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa dan hikmat. Dia akan memberi pengetahuan kepada kita mana yang seharusnya yang kita lakukan dan yang tidak. Segala kekayaan itu bersifat universal. Misalnya dalam hidup ini, kalau saya gagal panen sawah, saya harus kerja apa? Ada hikmat yang Tuhan beri dalam hidup ini. Kalau saya sudah tanam padi dan ini hujan tidak turun-turun, Tuhan memberi kita hikmat. Jangan mulai sudah, sama saja. Jangan mengeluh dengan keadaan. Bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan masih menolong dan memberi kesempatan bagi kita untuk masuk tahun 2023, itu karena pertolongan Tuhan. Amin. Sepanjang tahun 2022 Tuhan tolong, kita juga percaya sepanjang tahun 2023 saya yakin dan percaya Tuhan pasti menolong kita. Karena apa? Dia memberi kita kekayaan dalam segala apa yang kita butuhkan, bahkan juga pengetahuan bagaimana kita mendapatkan berkat, bagaimana kita menanam dengan yang baik, bagaimana kita bersumur dalam kehidupan ini. Yang kedua, Bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-7, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia, dan karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Itu Tuhan berjanji. Ketika Tuhan memanggil kita, firman Tuhan dengan tema, Dia memanggil kamu, yang memanggil kamu adalah setia. Itu berarti Dia akan mencukupkan segala kekurangan kita. Bapak, mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah datang ke dunia yang kita rayakan tanggal 25 Desember. Tetapi kita percaya pula Tuhan Yesus akan datang yang kedua kalinya. Itu akan terlihat apakah kita tetap setia kepada Tuhan atau tidak. Karena kehidupan kekristenan kita percaya di dunia ini hanyalah sementara. Kehidupan yang kekal hanya di dalam Allah, yaitu di dalam surga bersama dengan Tuhan. Dengan demikian, Bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya tidak perlu khawatir tentang apa yang tampak mengecewakan dalam hidup ini. Misalnya 2023, mungkin musim kelaparan, hujan sudah tidak ada, tambah belalang lagi. Tetapi jangan membuat kita untuk mengubah kesetiaan kita kepada Allah. Dia yang menguatkan kita, Dia yang memanggil kita adalah Allah yang setia. Allah yang setia akan menepati janjinya. Mari setia kepada Allah, karena ketika Allah memanggil kita, Ia juga akan memperlengkapi kita dalam segala sesuatu
dalam hidup ini. Maka nats pembimbing kita tadi firman Tuhan berkata, haruslah mengasihi Tuhan dan melakukan segala kewajiban, berpegang pada segala ketetapan dan aturan-aturannya. Itu berarti Bapak saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita mau Tuhan memelihara kehidupan kita, nats pembimbing menjadi kuncinya bagi kita, yaitu mengasihi Tuhan dengan melakukan segala kewajiban kita sebagai manusia. Artinya kita tanam saja, terserah Tuhan. Dia mau kasih kita berkat atau tidak terserah Tuhan. Yang penting kita sudah berusaha. Amin. Sudah berusaha, apapun yang terjadi kita percaya Tuhan akan memberkati kita dengan berbagai cara. Berpegang pada segala ketetapan dan aturannya. Kalau kita berpegang pada segala ketetapan dan aturan Tuhan, maka dalam hidup ini tidak ada yang mustahil. Semua akan diberikan bagi orang yang setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Dia yang memanggil kamu adalah setia. Ketika Tuhan memanggil dan milik kita semua, saya percaya Tuhan memelihara kehidupan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.